Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Non-Deterministic Finite Automata atau NPA. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang. Untuk pembaca 1 ada Anas Aulia Duyanto, NPM 10117815 dari kelas 3KA24, pengulangan. Kemudian pembaca 2 Devi Ayu dengan NPM 11118791, kelas 3KA24. Kemudian pembaca 3 Ratna Widya Asri dengan NPM 15118918, kelas 3KA24. Kemudian pembaca 4 Putri Pramesti Nurrohmah dengan NPM 1511862, kelas 3KA24. Dan yang terakhir Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 1411897 dari kelas 3KA24. Kemudian rangkaian presentasi. Yang pertama, perkenalan, membuka presentasi dengan salam dan perkenalan. Kedua, setiap anggota menjelaskan materi yang telah disiapkan. Dan yang terakhir, materi ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kemudian, pembaca pertama akan membacakan materi pertama, yaitu Non-deterministic finite automata. 1. Non-deterministic finite automata atau yang biasa disingkat NFA menerima masukan dengan memiliki lebih dari satu busur keluar atau bahkan tidak memiliki busur keluar. 2. Non-deterministic finite automata yang disingkat NFA sering dikenal juga sebagai non-deterministic finite state machine dan non-deterministic finite state automation. NFA diperkenalkan pada tahun 1959 oleh Maisel, Rabin, dan Dana Scott. NFA 5 tuple. NFA sendiri merupakan finite automata dengan memiliki 5 tuple yang direpresentasikan sebagai berikut. Pertama ada key, himpunan state, contohnya key 0, key 1, key 2. Lalu ada sigma, input alfabet, contohnya A, B. Lalu ada delta, fungsi transisi. Lalu ada key 0, state awal, F, state akhir. Non-deterministic finite automata yang disingkat NFA didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dan 5 objek. Key, sigma, delta, F, delta, di mana key adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan. 2. Sigma adalah sebuah abjad masukan. 3. Delta adalah salah satu kedudukan di dalam key yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan. 4. F adalah sebuah koleksi dan kedudukan yang diterima atau final. 5. Delta adalah sebuah relasi pada key kali sigma kali key dan dinamakan relasi transisi. Selanjutnya, contoh dari NFA. Key yaitu ada key 0, key 1, dan key 2. Sigma yaitu ada 0 dan 1. Key 0 sama dengan key 0. F sama dengan key 1. Nah, di sini terdapat contoh diagram dan tabel transisi dari NFA. Diagram transisi di sini dimulai dari start dan state-nya dari key 0 nilainya 0 ke key 0 dan key 1. Lalu state key 0 nilainya 1 ke key 1. Untuk state key 1 dan key 2 untuk penjelasannya sama. Rangkaian dari NFA. Rangkaian pada gambar tergolong dalam non-deterministic finite automata atau disingkat NFA.
karena beberapa transisi yang berasal dari satu kondisi, yaitu kondisi Q0, memiliki inputan yang sama, yaitu A. Rangkaian tersebut akan menerima string AB, AAB, 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 ABA, dan ABAABA, tetapi tidak akan menerima string ABB dan AABB. Cara kerja NFA1. Misal kita berada pada di keadaan Q1, suatu NFA N1, kemudian diberikan simbol input 1. Setelah membaca input tersebut, mesin menuju semua keadaan berikutnya yang berlabel 1. Kemudian, mesin membaca input berikutnya. Bila keadaan berikutnya ada lebih dari satu keadaan, ikuti semua keadaan tersebut. Dan bila tidak ditemukan keadaan berikutnya, maka runtutan string tersebut mati. Dan yang terakhir, jika salah satu dari cabang urutan string mencapai keadaan akhir atau final state, keadaan yang diterima, NVA menerima string yang diberikan. Cara kerja NVA 2. Jika muncul keadaan dengan simbol sigma, maka tanpa membaca input lagi, mesin menuju ke semua keadaan berikutnya yang dituju simbol sigma tersebut. Yang pertama, kemudian NVA sebagai komputasi paralel. NVA dapat dipandang sebagai bentuk komputasi paralel, beberapa proses dijalankan bersamaan. Kemudian juga NVA yang bercabang atau mengikuti sejumlah pilihan berarti mengalami proses pemisahan menjadi sejumlah anak dengan proses yang saling terpisah. Dan yang terakhir, jika salah satu proses percabangan ini sampai ke keadaan akhir, maka seluruh komputasi untuk string tersebut diterima. NFA menjadi DFA. Setiap NFA dapat diubah menjadi suatu bentuk DFA. Membuat NFA kadangkala lebih mudah dibandingkan dengan membuat DFA. Fungsi NFA lebih mudah dipahami daripada DFA. Contoh kedua, misalkan L adalah bahasa yang terdiri dari alfabet 0 dan 1, di mana L memiliki satu simbol 1 di posisi ketiga dari belakang. Misal, 0001000 termasuk dalam L. 0011 tidak termasuk dalam L. Buatlah NFA yang mengenali bahasa L tersebut. Jawab Q0, Q1, Q3, 1, 1, 0,1, Q2, 0,1, 0,1 L memiliki simbol 1 di posisi ketiga dari belakang. Misal, 0001000 termasuk dalam L. 0011 tidak termasuk dalam L. Salah satu cara untuk membuat komputasi mesin M1 adalah tetap berada pada keadaan awal Q0 hingga bit ketiga dari belakang. Artinya, jika simbol input adalah 1, maka percabangan akan menuju Q1. Keadaan Q2 dan Q3 digunakan untuk memeriksa tebakan benar atau tidak. Definisi formal NFA. 5 tupel NFA dan DFA berada dalam hal fungsi transisinya. 1. DFA delta sama dengan Q dikali sigma Q. NFA delta sama dengan Q dikali sigma E P himpunan Q. Sigma E adalah sigma gabungan himpunan E. P himpunan Q adalah himpunan bagian yang mungkin dari Q. P himpunan Q disebut dengan power set dari Q. Banyaknya P himpunan Q adalah 2K, dengan K sama dengan jumlah state. Penerapan NFA mencari kata. NFA yang mencari kata web dan eBay pada dokumen, seperti gambar di bawah. Kesimpulannya,
Berdasarkan penjelasan di atas, NFA dapat menggunakan transisi string kosong, empty string. NFA dipahami sebagai beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi di waktu bersamaan. Untuk state selanjutnya, mempunyai banyak kemungkinan sehingga lebih mudah dibuat, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih banyak. NFA juga hanya membutuhkan lebih sedikit ruang. Dah. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.